bentuk daripada kebijakan yang diteken oleh Nadiem Makarim dalam dimensi Indonesia kita, seyogyanya harus punya trigger, harus ada semangat. Misalkan dalam wawancara kemarin, ada satu narasumber dalam televisi yang langsung bertanya kepada Nadiem Makarim, kira-kira apa trigger dari adanya satu kebijakan yang disepakati dalam Kementerian Pendidikan. Dengan luwes dijawab oleh Pak Menteri. Pak Men mengatakan bahwa semangat daripada adanya regulasi mengenai seks bebas itu berangkat daripada adanya mahasiswi yang dipaksa untuk melaksanakan hubungan intim, kalau kita sebut secara dewasa, kita sebagai orang dewasa. Dan ingat, dalam konten kita kali ini, kira-kira yang berumur 18 tahun boleh melanjutkan, yang masih belum mencapai angka 18 tahun, ya mohon menjadi pendengar yang bijak, mohon jadi penonton yang bijak. Kita mulai daripada skema Kementerian Pendidikan kita, Kementerian Pendidikan, Budaya, dan Riset, yang telah mengeluarkan satu fatwa berupa polisi tentang seks bebas, pun ini masih dalam tahapan rancangan, masih dalam tahapan melibatkan berbagai macam elemen untuk didiskusikan mengenai apakah kerangka daripada yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan serta jajarannya bisa disepakati di seluruh nusa bangsa dan seluruh pelosok tanah air atau tidak. Konon beredar isu bahwa adanya aturan mengenai seks bebas ini melibatkan semua unsur agamawan, semua pelaku-pelaku organisasi agama yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pelopor daripada bentuk yang keterwakilan kesetaraan gender. Mereka rame-rame lalu menolak, rame-rame menyatakan sikap mereka terhadap kebijakan yang diteken oleh Menteri Pendidikan. Sontak Nadiem Makarim lalu membuat apologi yang bisa diterima. Bagi saya itu wajar, sebab Pak Menteri punya retorika yang bagus, punya penyelesaian masalah yang agak elegan. Maka dijawablah oleh Nadiem Makarim bahwa bentuk keberpihakan dari negara terhadap masyarakat, terhadap perempuan, bahkan dalam skop yang paling kecil keberpihakan negara atas masyarakat, atas pemudi di bawah umur, itu dipelihara. Lalu diterjemahkan dalam satu kerangka, dalam satu bentuk polisi. Maka lahirlah undang-undang tentang bagaimana kalau terjadi pemaksaan seksual. Nah, sebenarnya kalau kita secara holistik memahami tentang arah daripada adanya kebijakan ini, maka dalam perspektif kita sebagai kaum yang dalam poin 1 yang selalu digembar-gemborkan oleh Nadiem Makarim tentang agama, maka sudah pasti kita bersepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Nadiem Makarim, apa yang akan nanti menjadi regulasi baru tentang bagaimana mengatasi adanya pemaksaan seksual atau dalam tanda petik seks bebas nanti yang akan dinikmati oleh seluruh. Jadi sekiranya kita punya imajinasi, anak-anak mudanya, kaum-kaum tuanya, jangan seolah-olah berimajinasi bahwa kita semi-liberal, bahwa kita semi-barat yang dipraktekkan di Amerika Serikat, di Eropa, semua tataran Eropa, lalu melegalkan seks bebas. Kalau asumsi kita berdasarkan pada pemahaman bahwa adopsi pikiran, perspektif, pandangan kita, world view kita tentang seks bebas yang diadopsi oleh negara Amerika dan juga negara Eropa masuk dalam relung hati dan pikiran kita,
maka sudah pasti apa yang menjadi kebijakan dari Nadiem Makarim kita tolak. Tetapi kalau dari perspektif lain, kita melihat misalkan dari dimensi lain, ada kajian misalkan tentang agama, tentang bagaimana dinas keluarga berencana yang ada bahkan dalam sektor yang ada di provinsi semuanya berbicara jauh mengenai jangkauan daripada dinas BK KBN misalkan. Jadi kalau boleh saya terjemahkan apa yang menjadi nawaitu daripada Nadiem Makarim, maka seharusnya kita jauh harus flashback ke belakang tentang bagaimana program yang telah dari hari ke hari dikampanyekan oleh Dinas Keluarga Berencana. Sebab seks bebas dan juga pembelajaran mengenai seks, kalau yang menjadi moto daripada Dinas Keluarga Berencana itu tentang bagaimana seks diajarkan kepada kaum muda lebih dini. Seperti apa yang menjadi praktek legal dari Amerika Serikat, dari China misalkan. Jadi China, orang sejak masuk pada usia remaja, sedapat mungkin orang tua bahkan diwajibkan secara undang-undang untuk orang tua mengajarkan seks yang baik terhadap anak yang akan memasuki usia remaja. Jadi bukan hal baru kalau misalkan kita mengacu pada negara yang disebut Cina. Jadi seks itu menjadi agak familiar di kalangan anak-anak. Nah artinya atas kebijakan yang nanti akan dibuat oleh Nadiem Makarim, kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang patut didiskusikan. Sebab masih banyak faksi-faksi, masih banyak kelompok-kelompok yang lalu berbicara mengenai sakralnya, betapa sakralnya agama, betapa sakralnya doktrin daripada agama untuk menyatakan kepada kita masyarakat bahwa seks itu kita masuk pada wilayah halal haram, tidak masuk pada wilayah pendidikan. Jadi justru kita mengambil satu adopsi pikiran, jadi asumsi kita asal seks, maka wilayahnya halal haram. Tetapi kalau dunia lain, kalau di negara lain yang agak maju, mereka sudah berbicara seks itu adalah pelajaran. Seks itu wajib untuk dipelajari. Kita orang Indonesia tidak. Kita karena masuk pada wilayah halal haram, maka itu sifatnya privat. Maka itu sifatnya sakral. Nah ini yang menjadi pembeda antara Indonesia yang masih negara berkembang dengan negara-negara maju. Maka oleh karena itu, selaku generasi muda yang pengen, bukan kita lalu mau mengatakan bahwa kita mau sekularisasi, bukan lalu kita mau mengatakan bahwa Indonesia butuh sesuatu untuk memajukan sedikit grade daripada Indonesia. Tetapi kalau mengaca kepada seluruh negara-negara maju, sudah sepatutnya seks itu adalah sebagai pelajaran, bukan masuk kepada wilayah halal haram. Pun itu pasti akan ada dimensi diskusi, bahkan dalam tataran elit akan berbicara mengenai betapa sakralnya seks. Lalu kita sebagai anak, kita sebagai generasi muda tidak bisa untuk menonton itu.